Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya subuh. Saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya nggak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Nih semestinya Pak Idrus Ramli ini tahu ya teman-teman. Jadi ya Salafi ini bukan nggak baca basmalah. Muhammadiyah juga bukan nggak membaca basmalah. Mereka itu membaca basmalah sebelum ya surah Al-Fatihah itu dibacakan ya. Mereka itu membaca tapi disirkan ya teman-teman. Jadi pelan gitu ya. Bukan nggak membaca Pak Idrus ya. Kok dari dulu kok masih fitnah terus ya. Setelah itu gak baca kunut, akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh kok tepat, kok ini imamnya ini. Dan setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa kita jadinya sholat tidak khusyuk? Padahal walaupun imamnya ahlus sunnah sudah sering gak khusyuk. Gimana mau khusyuk ya teman-teman ya? Ya nggak semua sih ya. Ya katanya kan ya ahli sunnah, tapi ketika sholat kok cepet banget ya teman-teman. Tapi nggak semua, apalagi sholat tarawih, ya jelas tambah nggak khusyuk ya teman-teman ya. Apalagi kalau imamnya wahab, sudah gak khusyuk jengkel lagi. 2 kali. Kita ini bukan kekhusyukan lah. Walaupun imamnya aswaja gak khusyuk juga. Cuma walaupun gak khusyuk masih senang. Tapi kalau imamnya wahabi sudah gak khusyuk masih tambah jengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya Kiai Idrus Ramli ketika ada orang yang bertanya bahwasanya bagaimana hukum sholat di belakang imam yang diimami oleh ya Wahabi. Jadi jawaban Kiai Idrus Ramli ini memang aneh ya teman-teman ya. Karena apa? Mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia ini itu kalau pergi haji ataupun pergi umroh itu diimami siapa kalau bukan diimami yang dituduh sebagai Wahabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaitu misal seperti Syekh Sudes itu yang dituduh sebagai Wahabi. Lalu bagaimana kalau mereka ini haji atau umroh? Masa mau sholat sendiri? Nah pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Karena Kiai Idrus Ramli ini ya mengatakan ya berfatwa bahwasanya kalau kita itu sholat di belakang imam ya yaitu imamnya Wahabi itu sholatnya itu sah tapi makruh. Nah gimana teman-teman? Sholatnya sah tapi makruh. Katanya apa? Katanya ya jengkel hatinya itu. Mana ada ya sholat kok jengkel ya kepada imam ya. Ya kalau jengkel ya imamnya pasti nggak benar bacaannya ataupun imamnya ini sholatnya itu ya bacaannya terlalu cepat, gerakannya terlalu cepat. Ya ini bisa jengkel ya teman-teman. Seperti sholat tarawih yang beredar di video-video itu ya, yaitu sholat tarawih super cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau makmumnya ini sudah tua, sudah sepuh, ya pasti jengkel ya, marah, kasihan kan ya yang sudah tua ini kalau sholat tarawih cengkrak-cengkruk seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi apakah benar ya sholat yaitu di belakang imam yang diimami oleh Wahabi ini ya sholatnya itu makruh? Tentunya ini berlebihan ya teman-teman. Jadi ini ya sama halnya memecah yaitu kaum muslimin. Kalau makruh ya nggak usah ya berimam di Masjidil Haram ya teman-teman. Padahal sholat ya di belakang imam, sholat fardu, sholat wajib di belakang imam di Masjidil Haram itu pahalanya tuh Masya Allah ya teman-teman. Banyak sekali. Tapi kenapa Kiai Idrus Ramli ini ya memakruhkan yaitu sholat di belakang imam yang diimami yang dituduh sebagai Wahabi. Kasihan ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini ada video untuk penyeimbang gitu ya teman-teman, yaitu dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Coba bagaimana jawaban beliau ketika ditanya tentang hal itu. Oke, mari kita simak videonya. Ya. Yang pertama hukum sholat di belakang ahlul bidah. Ahlul bidah 2 macam. Ada ahlul bidah yang keluar dari Islam. Ini contohnya 3 tadi ini. Ini tidak syah sholat di belakangnya. Dan ada ahlul bidah, dia jatuh dalam bidah tapi masih muslim. Masih muslim. Tidak keluar dari Islam. Ahlul bidah yang masih muslim ini syah sholat di belakangnya. Syah sholat di belakangnya. Bahkan kalau ada masjid tidak ada imamnya kecuali ahlul bidah, kita tetap wajib ikut sholat berjamaah. Itulah yang dikatakan oleh
Sebagian as-salaf seperti Ibnu Abil Iz rahimahullah, beliau berkata tarkus sholat khalfal mubtadi. Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Dia juga ahlul bidah. Sebab itu tidak dilakukan oleh para as-salaf. Jadi kalau ada orang yang kurang agamanya, dia jatuh dalam bidah, tapi bidahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, sholat dia syah. Cuman kurang. Kita sholat di belakangnya juga syah. Tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah gara-gara ahlul bidah yang seperti itu. Dan Nabi SAW bersabda tentang pemerintah yang mengakhirkan waktu sholat, itu kekeliruan. Tapi Nabi berkata, "Sallu fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Sholatlah kalian bersama mereka. Kalau sholatnya benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau sholatnya salah, pahalanya untuk kalian, kesalahannya ditanggung oleh mereka. Jelas ya? Ini penjelasan tentang hukum sholat di belakang ahlul bidah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhullah tentang terkait masalah sholat di belakang ahlul bid'ah. Dan jawaban beliau, Masya Allah ya teman-teman, jawaban yang sangat bagus sekali ya, yaitu jawabannya adalah sah ya, tetap mendapatkan pahala. Tapi berbeda yaitu Kiai Idrus Ramli ya teman-teman, katanya hatinya gerendel, jengkel gitu ya. Kok bisa jengkel ya teman-teman? Apalagi ya sholat yang imamnya ini yang di Masjid Istiqlal, yaitu ya siapa itu Imam Masjidil Haram ya, Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Masya Allah ya teman-teman, apakah ya kita sholat di belakang Imam Masjidil Haram ini ya makruh? Ya kan lucu teman-teman. Kalau begitu ya ketika umroh, ketika haji, mau sholat di mana? Karena imamnya itu imam yang dituduh sebagai Wahabi. Coba kalau kita fikir ya teman-teman. Jadi Kiai Idrus Ramli ini berfatwa ya mengambil perkataan para ulama tapi sesuai dengan hawa nafsunya gitu. Jadi nggak pas gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ada video yang kedua ya, bagaimana jawaban dari ustadz yang lain ini ya teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Apa hukumnya bermakmum pada ahli bid'ah? Kita sholat di masjid, imamnya ahlul bid'ah. Apa hukum bermakmum dengannya? Yang pertama, bid'ah ada dua macam. Bid'ah apa? Ada dua macam. Hasanah, sayyi'ah la. Bid'ah yang pertama, bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang pelakunya dihukumi sebagai kafir. Yang kedua, bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang pelakunya dihukumi fasik tapi tidak kafir. Di sini ulama menyebutkan, jika bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah, bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Qadariyah, maka tidak sah salat di belakang mereka. Karena mereka dihukumi sebagai apa? Kafir. Meskipun mereka salat, tapi bid'ah mereka mengeluarkan mereka dari Islam. Yang kedua, ketika bid'ahnya bid'ah mufassiqah, bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, zikir jama'i, maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, dan bid'ah-bid'ah yang masyhur di kalangan sebagian kaum muslimin, dari bid'ah-bid'ah yang mufassiqah itu, maka salat di belakangnya adalah sah. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan di dalam Sahih Bukhari, salli atau sallu wa alaihi bid'atu. Salatlah kalian meskipun di belakang ahlul bid'ah, dan dosa bid'ahnya itu akan kembali kepada dia. Dia yang menanggung, bukan kita. Oleh karena itu, kita salat di belakang imam yang dia ahlul bid'ah pun sah salatnya dengan syarat bid'ahnya apa? Mufassiqah, bukan bid'ah mukaffirah. Tetapi ingat, ketika kita masuk masjid yang kita tahu itu bukan masjid Syiah, bukan masjid Qadariyah, bukan masjid Jahmiyah, kita masuk mau sholat, jangan tanya dulu, Pak imamnya ahlul bid'ah atau bukanlah. Ya kalau tanya dulu ya bisa berantem Ustadz ya. Sholat nggak usah ditanya, ya tanya KTP-nya mana, bid'ah atau enggak lah. Sholat wa alaihi bid'atu, dan dia yang menanggung dosa bid'ahnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau saya lihat ya, jawaban dari ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ini lebih dewasa ya teman-teman. Jadi nggak seperti Bapak Kiai Idrus Ramli ini yang langsung nggak boleh gitu ya, mending sholat sendiri gitu ya. Ya Allah subhanallah ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana Kiai Idrus Ramli ini ketika ditanya tentang hal itu menjawabnya itu dengan ada sedikit ya kebencian gitu teman-teman. Jadi kalau sholatnya di belakang Imam Wahabi ya mending sholat sendiri.
kalau bisa si Wahabi ini suruh jadi makmum gitu ya teman-teman. Ini kan ada ya hatinya itu ada kebencian sedikit terhadap yaitu Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Jadi kita bisa menilai mana yang jawaban yang lebih bijak, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi kita bisa simpulkan bagaimana ya dakwahnya yang diucapkan oleh Kiai Idrus Ramli ini selalu menghantam yaitu Salafi Wahabi dengan fitnah-fitnah yang recehan seperti itu ya teman-teman. Tapi dakwah Salafi ini terus berkembang ya, dan terus berkembang sampai hari kiamat. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.